Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh pagi hari ini kita telah diberikan nikmat oleh Allah, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga nikmat keimanan. Sehingganya dengan nikmat tersebut kita telah dapat hadir untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitunya melaksanakan salat subuh secara berjemaah, dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan kultum subuh pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Peliharalah semua solatmu dan solat pertengahan, dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kepada kita, yaitunya untuk memelihara atau untuk memperhatikan ibadah solat kita. Hafizu 'alas salawati. Peliharalah atau perhatikanlah semua ibadah solatmu, yaitu ibadah solat wajib mulai dari subuh sampai kepada isya. Yang pertama, kita pelihara solat kita itu dari segi waktunya. Karena solat itu merupakan suatu ibadah yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam surat An-Nisa. Jadi waktu solat itu tidak kita yang membuat, tidak kita yang menentukan, tetapi waktunya telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Kalau yang namanya telah ditentukan, artinya kalau kita ibaratkan kepada tukang, sudah ada malnya, sudah ada garisnya. Kita
mengikuti kepada ketentuan tersebut. Contoh sholat subuh pada saat ini yaitu masuk jam 5 kurang 9 menit atau kurang 8 menit. Maka kita harus melaksanakannya pada waktu tersebut. Peliharalah sholatmu, kata Allah. Nah tentu pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita sholat di akhir waktu? Karena sholat itu ada batas terakhir waktunya. Nah kita melihat bahwa Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai Allah?" Jadi Ibnu Mas'ud ini, beliau tidak hanya sekedar menginginkan amalan itu dicintai Allah. Kalau ibaratkan kepada makanan, tidak hanya sekedar yang enak saja, tetapi yang paling enak. Ibnu Mas'ud juga seperti itu. Dalam beribadah kepada Allah, dia ingin ibadah itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap juga seperti itu. Nah kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai Allah itu yang pertama berjihad di jalan Allah. Yang kedua berbuat baik kepada ibu bapak. Yang ketiga sholat di awal waktunya. Nah jadi amalan yang paling dicintai Allah itu salah satunya adalah kita melaksanakan ibadah sholat di awal waktunya. Nah itu yang pertama yang harus kita selalu perhatikan, yaitu bagaimana kita supaya bisa melaksanakan sholat itu di awal waktunya. Yang kedua, sholat itu juga harus kita perhatikan karena salah satu syaratnya adalah menutup aurat. Kalau kita perhatikan dari kalangan ibu-ibu, rambut bagi ibu-ibu atau bagi perempuan itu termasuk ke dalam aurat. Sering kita perhatikan di dalam melaksanakan sholat, bagi ibu-ibu itu masih ada rambutnya yang keluar dari mukennahnya atau dari telakuang. Jadi kalau kita perhatikan juga di masjid-masjid besar, itu di tempat berwudu atau di pintu masuk bagian ibu-ibu, itu ada ditaruh kaca yang besar. Itu gunanya adalah untuk memperhatikan apakah auratnya sudah betul-betul tertutup semuanya. Ini harus juga menjadi perhatian bagi kita. Kita sudah berusaha untuk melaksanakan sholat, tetapi ada syaratnya yang tertinggal bagi kita. Tentu juga nanti akan membuat sholat kita itu tidak sempurna. Wassolatil wusta, dan sholat pertengahan, kata Allah. Sholat pertengahan itu ada mengartikan sholat tahajud atau sholat malam. Ada juga yang mengartikan bahwa sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Jadi kalau kita lihat kepada ayatnya, di awal ayat membahas tentang sholat wajib. Tentu ini juga membahas tentang sholat wajib, itu sholat asar. Memang kalau kita perhatikan, sholat asar ini sering terabaikan oleh kita. Kalau kita sebagai pekerja di kantor contohnya, waktu asar masuk jam 4, kalau sekarang jam setengah 4. Kalau seandainya waktu asar itu masuknya jam 4, itu ada kita mengambil dalil, nanti kita sholat saja di rumah. Sampai di rumah, kita di perjalanan, kita bertemu dengan teman kita.
Kita ngobrol-ngobrol, nanti sampainya di rumah jam 5. Sampai di rumah jam 5, karena kita letih, tertidur. Akhirnya kita baru sadar bahwa kita belum melaksanakan sholat asar, waktu sudah jam setengah 6. Akhirnya tertunda waktu sholat asar itu sampai jam setengah 6. Jadi sholat asar itu harus selalu kita perhatikan waktunya. Artinya dalam melaksanakan sholat asar itu harus menjadi perhatian bagi kita. Ketika waktunya datang, itu yang terlebih dahulu kita laksanakan sebelum kita pulang dari tempat pekerjaan kita. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Ini menjadi kunci utamanya. Apapun yang kita laksanakan satu amalan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama, terutama kepada kami yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.